Play it smart today, you won't look a tomorrow. Tell Dad, meet me. It's from Roadrunner. Carrie, get you a fucking medal. Succession adalah serial TV HBO yang berfokus pada hubungan keluarga bermasalah dari kepala keluarga Roy atau biasa dengar dengan Logan Roy dan keempat anaknya, Kendall, Shiv, Roman, dan Connor. Keluarga ini menjadi sangat kaya berkat perusahaan mereka, Wayster Royco, konglomerat media konservatif yang beroperasi di bidang berita, televisi, taman hiburan, dan kapal pesiar. Walaupun hal ini tidak pernah disebutkan secara terbuka oleh para pembawa acara, tetapi ini sangat mirip dengan keluarga Murdoch di kehidupan nyata yang juga memiliki kerajaan media dan memiliki banyak drama keluarga. Setidaknya acara tersebut mengambil sedikit inspirasi dari tokoh-tokoh kontroversi tersebut. Kenapa saya mau membahas film ini? Karena film ini menjelaskan bahwa pengelolaan bisnis keluarga memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan mengelola bisnis secara umumnya. Karena perusahaan keluarga mempunyai budaya yang berbeda dalam mengambil keputusan, dan belum lagi jika foundersnya harus mencari suksesi dari darah dagingnya untuk meneruskan perusahaan. Halo, saya Wira. Hari ini kita akan membahas bagaimana suksesi perusahaan keluarga dan bagaimana kita dapat merencanakan masa depan bisnis keluarga yang lebih tepat. Banyak bisnis besar bermula dari keluarga kecil, tetapi semua bisnis, baik itu besar ataupun kecil, pasti pernah mengalami konflik. Ini terutama terjadi untuk bisnis keluarga yang tidak memiliki rencana suksesi tanpa arah tentang siapa yang akan menggantikan pendiri bisnis. Mengapa saya harus menyoroti masalah suksesi? Karena secara statistik, sekitar 30 hingga 40% founders masih tidak yakin apakah mereka akan menyerahkan bisnis ini kepada generasi berikutnya. Terutama karena mungkin generasi berikutnya tidak memiliki gairah yang sama untuk bisnis, atau mereka mungkin tidak sekeras atau sefokus daripada founders. Perlu kita tahu bahwa dalam 5 tahun ke depan, 30% bisnis keluarga akan mengalami perubahan manajemen karena kematian ataupun pensiun daripada founders. Jadi, kemana kita akan menyerahkannya? Secara statistik, keberhasilan bisnis keluarga dramatis turun menjadi 30% pada generasi kedua dan kurang dari 10% keberhasilannya saat bisnis keluarga mencapai generasi ketiga. Ada beberapa teknik yang saya usulkan dalam melakukan suksesi keluarga. Pertama adalah choose a successor who is the best for the business. Apa artinya? Pertama, ketika kita memilih penerus, tanyakan pada diri kita dulu, apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kita nggak nanya, pasti mau nggak mau pilihan pertama adalah anak yang paling tua. Tapi jika kita bertanya bisnis ini mau dibawa kemana, mungkin kita akan melihat dulu potensi dari setiap anak sebelum memilih siapa yang menjadi penerus. Yang kedua adalah create a strategic plan, yaitu kita harus merumuskan mau dibawa kemana perusahaan ini 20 tahun yang akan datang. Untuk itu kita juga harus melakukan perencanaan 1 tahun seperti apa, 3 tahun, bahkan 5 tahun untuk mencapai tahapan-tahapan yang ujungnya nanti menjadi 20 tahun perusahaan kita itu mau jadi apa, mau dikembangkan tetap di keluarga kah, atau mau dikembangkan ke perusahaan publik yang dimiliki oleh secara umum. Itu hal yang sangat penting dalam mempertimbangkan successful dari perusahaan keluarga sendiri. Yang ketiga adalah ajak calon-calon family kita untuk mengambil keputusan kepemimpinan dalam perusahaan. Biarkan mereka mengambil keputusan untuk sebuah dinamika-dinamika bisnis yang terjadi. Ingat bahwa belajar membuat keputusan membuat mereka juga belajar dari kesalahan yang mereka buat, sehingga mereka juga bisa mempertimbangkan apa yang seharusnya mereka lakukan di suatu saat nanti. Dan yang keempat adalah determine kriteria leadership-nya. Anak-anak kita ini mungkin punya banyak kelebihan masing-masing. Satu mungkin yang hebat dalam bagaimana membaca laporan keuangan. Anak yang kedua mungkin jago dalam sales dan marketing. Atau anak yang ketiga yang hebat dalam bernegosiasi. Mungkin anak yang keempat yang jago mungkin dalam kemampuan IT. Hal ini juga perlu menjadi pertimbangan kita untuk menunjuk siapa yang menjadi
successful kita, karena nanti akan kita lihat mau kemana sih perusahaan ini suatu saat nanti di 20 tahun akan datang. Yang kelima adalah consider a term of office. Jadi maksudnya kita mencoba membuat kontrak kerja kepada calon-calon penerus kita, menghitung kira-kira target kinerjanya seperti apa dalam 1 sampai 2 tahun ke depan. Kalau mereka mencapai, artinya itu adalah salah satu pertimbangan kita, dia berada menjadi salah satu orang yang menjadi suksesor dari sebuah perusahaan keluarga tersebut. Dan yang keenam adalah kita harus bikin matrix measure performance-nya. Bagaimana kita melihat dia leadership skill-nya, bagaimana people skill-nya, dan bagaimana mungkin technical skill-nya. Dari situ kita bisa memperhatikan siapa calon yang paling tepat untuk meneruskan perusahaan keluarga ini. Hal yang terakhir, untuk mempertimbangkan suksesi keluarga juga harus melihat yang namanya 3 circle dalam bisnis family. Kerangka ini dikembangkan oleh si Renato dan John Davis pada tahun 1978, yang modelnya selalu digunakan untuk memahami dinamika kompleks bisnis keluarga, dan juga merupakan sebuah alat standar lah dalam studi bisnis keluarga. 3 circle ini ngomongin family, yang ngomongin semua individu yang terkait dengan keluarga pemilik, termasuk mereka yang tidak terlibat. Yang kedua adalah ownership, yang merupakan pemegang saham yang mungkin atau mungkin juga tidak masuk dalam anggota keluarga. Circle ketiga adalah bisnis sendiri, yang melibatkan karyawan yang mungkin atau mungkin tidak merupakan bagian dari keluarga atau pemilik. Interseksi antar ketiga lingkaran ini menciptakan 7 area yang berbeda, masing-masing dengan tantangan dan kebutuhan uniknya. 1, keluarga yang terlibat dalam kepemilikan atau manajemen. Yang kedua mungkin adalah pemilik keluarga yang tidak terlibat dalam bisnis. Yang ketiga adalah karyawan keluarga yang tidak memiliki saham. Yang keempat adalah karyawan keluarga yang juga pemilik. Yang kelima adalah pemilik non-keluarga yang terlibat dalam bisnis. Yang keenam adalah karyawan non-keluarga. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah interseksi ketiga lingkaran, yaitu karyawan keluarga yang juga pemilik. Hal yang harus ditekankan dalam pertimbangan pemilihan suksesi ini adalah ketiga circle ini harus berjalan ke arah yang sama. Mereka harus mengetahui visi dari perusahaan ini mau kemana. Ketika ketiga lingkaran ini bergerak ke arah yang sama, semua tantangan untuk perusahaan pasti dapat bisa dilalui. Ada pepatah Cina yang mengatakan, when the best time to plant a tree? Jawaban terbaik biasanya dikatakan 20 tahun yang lalu. Loh, kalau udah terlambat gimana? The second best time adalah sekarang. Apa yang ingin saya katakan, bahwa mulailah dari sekarang merencanakan planning suksesor untuk leadership, pergantian leadership pada perusahaan keluarga. Karena pergantian itu membutuhkan waktu yang lama, waktu yang dibutuhkan untuk beradaptasi, kadang 1 tahun, 2 tahun, dan rata-rata by statistik itu sekitar 5 tahun. Kadang juga gagal, sehingga kalau terlambat merencanakan, maka kelangsungan perusahaan bisa saja juga terlambat untuk bisa maju. Oke teman-teman, saya mau melanjutkan menyelesaikan Succession film tadi, dan mungkin nanti saya akan memberikan penjelasan atau review singkat terkait film tersebut. Atau mungkin teman-teman juga suka nonton yang namanya Peaky Blinders, itu tentang perusahaan bir yang dikelola sama perusahaan keluarga yang dikembangkan dari Birmingham ke Amerika. Ini film yang ada di Netflix. Atau teman-teman juga suka nonton The Godfather, Don Corleone, itu juga terkait perusahaan judi yang dikelola juga oleh bisnis keluarga. Atau mungkin teman-teman mau melihat realnya ada di perusahaan yang kita kenal, perusahaan mobil salah satu yang terbesar, yaitu BMW, dengan yang mengendalikannya adalah Kwan Family. Mereka membangun pertama kali di tahun 1916, terus dari sepeda motor di 1928 berubah menjadi perusahaan membangun yang mobil, dan sempat membangun juga pesawat terbang. Itu mungkin salah satu rekomendasi saya untuk teman-teman jika ingin memahami bagaimana dinamika pengelolaan bisnis keluarga. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Semoga informasi yang saya sajikan bisa membantu teman-teman melihat lebih besar bagaimana bisnis keluarga yang harus dikelola. Kembali lagi, salam cuan.
Tolong di-like dan di-share, dan tolong dikoreksi jika ada informasi sesat yang saya sampaikan. Sampai jumpa. Here at P-Stream Industries, and it is time I choose my succession. But I feel great, and I probably got 30 years left in me. But it's time for me to step away and give it to one of you. None of you are getting this company, but I need it to be one of you.